sasarannya jelas. Siapa sasarannya? Orang Nasrani. Lakot kafaro, sungguh telah kafir. Siapa dikatakan kafir? Orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ya Al-Masih putra Maryam. Sasaran jelas. Jadi orang Kristen karena menuhankan anaknya Maryam berarti dia kafir. Itu ya sasarannya jelas. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Saat ini kita akan membahas tentang Ustadz yang sudah bau tanah, yang tinggal sebentar lagi mungkin sudah mati, tetapi ya di masa tuanya justru dia tidak memperbaiki akhlaknya. Malahan dia selalu melakukan yang tidak betul dan menyakiti agama lain. Teman-teman sekalian, dalam penyampaiannya dia katakan bahwa orang-orang Kristen itu pasti masuk dalam neraka jahanam dan surga diharamkan kepada mereka. Karena apa? Karena orang Kristen menganggap Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Seperti apa penjelasannya teman-teman? Mari kita langsung saja melihat dulu videonya yang ada berikut ini. 572. Nah, kita uraikan. Ayat ini dua sasaran. 572. Iya. Lakot kafaro, sungguh telah kafir. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Stop. Sasarannya jelas. Siapa sasarannya? Orang Nasrani. Lakot kafaro, sungguh telah kafir. Siapa yang dikatakan kafir? Orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ya Al-Masih putra Maryam. Sasaran jelas. Jadi orang Kristen karena menuhankan anaknya Maryam berarti dia kafir. Itu ya sasarannya jelas. Lanjut. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Ini yang saya maksud, sasarannya tidak hanya orang Kristen, termasuk kita. Nih gak hati-hati kena ayat ini. Tolong diulangi sungguh tadi kalimat yang itu, sesungguhnya Allah mengharamkan surga. Sebenarnya kalimat itu cukup. Allah mengharamkan surga baginya, cukup itu. Tapi masih ditambah kalimat berikutnya. Dan tempat mereka neraka. Itu kalimat yang dipertegas. Sebetulnya kalimat pertama kan sudah cukup. Allah mengharamkan surga baginya, wis cukup bisa. Tapi ditambah lagi tempat mereka neraka. Dua sasaran ayat itu. Tidak ada penolong ya. Oh, jadi semakin ya. Ini loh Ibu ya. Jadi nomor satu tauhid. Jadi sebenarnya di sini ada persyaratan yang sama dengan Al-Quran untuk dijamin menjadi penghuni surga. Tauhid, la ilaha illallah. Sedangkan Al-Masih putra Maryam sendiri, Yesus sendiri berkata, sembahlah Allah Tuhanku dan... Ya, teman-teman sekalian, itulah ocehan daripada Ustadz yang bau tanah ini yang mengolok-olok iman kekristenan dan ayat-ayat Al-Qur'annya yang diungkapkannya. Ya, di sini kita melihat teman-teman bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu ya itu menistakan agama Kristen, teman-teman sekalian ya. Sangat menistakan, menuduh agama Kristen. Orang Kristen tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu tiga. Ya, orang Kristen tidak menyembah Tuhan yang tiga, tapi orang Kristen menyembah Tuhan yang esa, satu adanya. Tauhid, kalau dia bicara masalah tauhid tadi, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu esa. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat di sini, inilah yang menjadi problema. Bahkan orang-orang Kristen juga pun ada seringkali kewalahan dalam hal ini. Teman-teman, udah sering kali saya menjelaskan tentang
ketuhanan di dalam kekristenan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Jadi saya akan singgung sedikit lagi sebelum kita membahas apa yang disampaikannya tentang Tuhannya Kristen, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa ini 1, 2, 3, tidak, tapi mereka sama-sama satu yang adalah Tuhan. Substansinya adalah Tuhan dan juga hakikat mereka ini Tuhan. Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bukan berarti 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Bukan seperti itu. Ya, konsep iman kekristenan tidaklah seperti konsep yang dirumuskan oleh orang-orang Muslim, terutama para ustadz. Teman-teman, mari kita melihat apa yang disampaikannya tadi. Pertama-tama dia sampaikan, orang kafir itu menuhankan Isa Al-Masih. Jadi sasaran daripada ayat yang dibacakan tadi telah kafir, ya, yang menuhankan Isa putra Maryam, itu katanya ya. Jadi sasarannya pasti orang Nasrani katanya. Teman-teman, saya jelaskan ulang mengenai Nasrani. Orang Kristen bukanlah Nasrani. Ya, jadi kalau tadi jelas dikatakan tadi Nasrani itu ya Kristen gitu ya. Dia memberikan persamaan antara Nasrani dan Kristen. Ini beda, Pak Ustadz. Gobloknya itu jangan kelewatan lah, jangan terlalu ya. Jadi goblok itu jangan terlalu. Nasrani, mereka punya konsep Tuhan triteisme. Ini yang diajarkan oleh Pendeta Waraka bin Naufal yang adalah bidat daripada Kristen, ya. Aliran sesat daripada kekristenan yang mentuhankan 3 Tuhan. Siapa saja? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu yaitu Maryam, kemudian ada Tuhan Anak yaitu Isa Al-Masih. Makanya di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa, hai Isa, apakah kau yang berkata kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah? Nah, kan orang-orang Muslim termasuk Ustadz ini selalu berdasarkan dengan ayat itu, bahwa ketika orang Kristen itu percaya tentang Tritunggal, maka mereka inilah yang diserang oleh ayat Al-Quran, yaitu triteisme itu. Jadikan aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah. Nah, pertanyaannya, orang Kristen adakah yang menuhankan Maria? No. Sama sekali tidak ada yang menyembah Maria. Sama sekali tidak ada yang mentuhankan Maria, menganggap Maria sebagai Tuhan. Sama sekali itu tidak ada dalam iman kekristenan. Maria hanyalah manusia biasa. Maria hanyalah alat. Maria hanyalah sarana untuk Tuhan menjadi manusia. Dipinjamlah kandungannya oleh Tuhan sehingga Yesus lahir ke dunia untuk menyatakan pribadi Allah yang tidak kelihatan itu. Ya, Allah sebelumnya tidak kelihatan, tapi Yesus Kristus telah memperlihatkannya. Makanya Yesus katakan kepada salah satu muridnya, Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, tapi kamu masih bertanya, di manakah Bapa itu? Yesus katakan, barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa yang telah mengutus aku. Jadi karena Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, maka mereka satu adanya. Siapapun yang melihat Yesus telah melihat Bapa itu. Karena Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, iman kekristenan tidak percaya kepada 3 Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus inilah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dari mana kita bisa melihat secara kasat mata tentang pekerjaan Bapa, yaitu proses penciptaan alam semesta. Kemudian dari mana lebih jelas untuk kita melihat pekerjaan daripada pribadi kedua, ada yaitu firman yang telah menjadi manusia ini, yaitu dari penebusan dosa umat manusia, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir dan mati dan bangkit kembali seperti dijelaskan oleh Al-Quran yang berkata bahwa kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi teman-teman sekalian, Isa atau Yesus Kristus telah menyampaikan hal ini. Jadi dia katakan, Isa Al-Masih katakan, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Yes, karena dia berada di dalam dunia, dia mengajarkan pengikutnya, yuk sembah kepada Bapa yang benar. Tapi di lain sisi, dia selalu menyatakan dirinya bahwa dia sama dengan Bapa. Itu sebabnya orang-orang Yahudi merajamnya dengan batu. Itu sebabnya orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mencari cara untuk membunuh Yesus. Karena apa? Karena dia menyamakan dirinya kepada Allah. Ya, itu alasan utama mereka. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan
Allah. Jadi di sini kalau ditanya, Yesus pernah mengaku sebagai Allah? Yes, berulang kali Yesus mengaku sebagai Allah. Itu sebabnya orang Yahudi itu membunuhnya karena dia mengaku dirinya sebagai Allah. Mereka katakan dia menghujat Allah. Kemudian di Alkitab katanya sampai diangkat-angkat Alkitabnya teman-teman sekalian. Di Alkitab itu ada persyaratan masuk surga, yaitu percaya dengan tauhid, percaya dengan Tuhan yang esa. Orang Kristen percaya dengan Tuhan yang Maha Esa. Bapa, Putra, Roh Kudus bukan berarti 3, Pak Ustadz. Itu satu, dan itulah iman kami. Kami percaya kepada tauhid, gitu. Justru kalian yang tidak mengenal tauhid itu sendiri, tidak bisa memahami tauhid itu sendiri, makanya kalian berlepotan untuk menjelaskan tentang iman Kristen. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh untuk belajar, tidak sungguh-sungguh membuka hati, maka kalian tidak akan diberikan pengetahuan atau ilmu untuk memahami siapa Isa Al-Masih. Isa Al-Masih dalam Al-Quran dijelaskan, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Bahkan Isa Al-Masih mampu mengampuni dosa. Dia hakim yang adil di akhir zaman. Kalau Isa Al-Masih diberikan kepercayaan demikian, siapakah dia? Kenapa bukan Muhammad? Hai Ustadz, para umat muslim yang lain. Pertanyaan saya, kenapa bukan Muhammad yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Kenapa harus Isa Al-Masih? Ini yang harus dicari. Ini harus dicari. Ini harus ditanyakan kepada para ustadz. Kenapa Isa Al-Masih yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Kenapa Isa Al-Masih yang akan menghakimi umat manusia? Kenapa Isa Al-Masih yang diberikan kepercayaan itu oleh Tuhan? Kenapa bukan Muhammad? Kalau memang Muhammad ini adalah penyempurnaan, ya, kalau Muhammad ini manusia suci kalian bilang, kenapa bukan dia yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Ini merupakan pertanyaan dan mungkin ya saya tunggu kalau seandainya ada yang bisa menjawab ini juga silakan ya, atau mau langsung diskusi dengan saya juga ya untuk membahas hal ini. Mengapa Isa Al-Masih yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Kenapa juga Isa Al-Masih yang menjadi hakim yang adil ya? Yang adil loh, dikatakan oleh Al-Qur'an loh. Dia adalah hakim yang adil bagi umat manusia. Maka yang bisa menghakimi secara adil hanya Tuhan. Ya, itu dia. Jadi, jelas teman-teman sekalian, kalau mereka tuduhkan orang Nasrani kafir, silakan. Tapi kalau mereka kaitkan Nasrani dengan Kristen, kita punya urusan untuk menjawab. Sekali lagi, jangan bangga, jangan mau kalau Anda disebut sebagai Nasrani. Karena Nasrani tidak percaya dengan Tritunggal, tapi mereka percaya dengan Triteisme. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ini yang ditentang oleh Al-Quran, bukan orang Kristen. Sering saya katakan, Al-Quran salah kaprah. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, dan biarlah apa yang saya jelaskan saat ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.